Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Pak Guru Menjawab. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pembelajaran untuk kelas 6 tema 5 subtema 1 pembelajaran kedua. Nah adik-adik, sebelum mulai pembelajaran siapkan dulu alat tulis, buku tulis, dan buku siswa kelas 6 tema 5. Nah agar channel ini terus berkembang dan memberi manfaat, jangan lupa untuk subscribe dan tekan lonceng agar tidak ketinggalan pembelajaran-pembelajaran berikutnya. Nah adik-adik hebat, mari kita mulai pembelajarannya hari ini. Adik-adik hebat, bagaimana? Bukunya sudah disiapkan, yaitu buku siswa tema 5 untuk kelas 6. Kalau sudah disiapkan, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Bukalah pada halaman 20 dan 21. Dalam pameran negara-negara ASEAN, banyak terlihat reklame yang digunakan untuk mempromosikan berbagai negara. Perhatikan reklame berikut ini. Nah, di situ ada dua iklan atau reklame, yaitu brosur dan selebaran. Coba amati baik-baik keduanya. Kemudian, apa yang kamu amati dari reklame di atas? Ya, dari reklame di atas yang dapat kita amati adalah gambar dan tulisan. Berikutnya, apakah kamu pernah menemukan reklame yang mirip dengan reklame di atas di sekitarmu? Kakak yakin pasti pernah, karena yang namanya reklame atau selebaran banyak terdapat di sekitar kita. Nomor 3, apa ciri-ciri khusus yang kamu temukan dalam reklame tersebut? Jawab. Iklan atau reklame tersebut memuat informasi singkat namun jelas. Terdapat gambar yang menarik dan terdapat penawaran yang menarik. Kemudian pada halaman 22, apa tujuan dari masing-masing reklame tersebut? Jawab. Kedua reklame tersebut mempunyai tujuan untuk memperkenalkan produk dan untuk memberi informasi tentang suatu kegiatan. Kemudian tuliskan kesimpulanmu tentang reklame. Di sini kakak akan membantu menyimpulkan tentang reklame. Reklame merupakan media informasi yang sangat tepat untuk menyebarluaskan informasi penting seperti memperkenalkan produk atau memberikan informasi tentang suatu kegiatan. Kemudian pada halaman 23, dalam pameran negara-negara ASEAN, kita bisa menemukan keberagaman ekonomi atau usaha dari berbagai negara. Apakah kamu juga menemukan keberagaman ekonomi di sekitarmu? Nah, sebelum menjawab, coba adik-adik hebat baca kembali teks tentang pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN pada pembelajaran sebelumnya, yaitu pada halaman 1 dengan judul pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN. Kemudian, apakah kamu menemukan keberagaman ekonomi atau usaha dalam teks tersebut? Di sini kakak akan membantu mencoba menjawabnya. Nomor 1, tuliskan jawabanmu beserta penjelasannya. Ya, saya bisa menemukan berbagai usaha mulai dari kerajinan, makanan, dan karya seni. Perbedaan-perbedaan usaha tersebut merupakan salah satu contoh keberagaman ekonomi. Nomor 2, diskusikan jawabanmu secara berpasangan. Apakah kamu juga menemukan keberagaman ekonomi atau usaha di sekitarmu? Jelaskan. Ya, di lingkungan saya ada yang menjadi pedagang toko, penjual pakaian, pedagang sayur, penjual makanan, tukang servis elektronik, serta penyedia kos bagi para pendatang, dan lain-lainnya. Nomor 3, bagaimana pendapatmu tentang keberagaman usaha yang ada di sekitarmu? Ya, saya merasa dimudahkan
Karena dengan adanya penyedia produk atau jasa di sekitar saya, sehingga beberapa kebutuhan saya bisa didapatkan lebih mudah dan lebih dekat. Kemudian pada halaman 24, bagaimana keberagaman usaha tersebut dapat membantumu dan masyarakat sekitar dalam kehidupan sehari-hari? Jawab, saya dan masyarakat sekitar tidak perlu lagi jauh-jauh untuk mencari kebutuhan suatu produk atau jasa karena telah tersedia di lingkungan kami sendiri. Selanjutnya, ceritakan pengalamanmu ketika memanfaatkan produk atau jasa dari usaha tersebut. Nah, di sini kakak akan membantu memberikan jawaban, yaitu contoh. Ketika ibu saya akan memasak, saya sering dimintai bantuan untuk membelikan bahan-bahan yang dibutuhkan. Untuk mendapatkan bahan-bahan yang dibutuhkan, saya biasa mencari di pedagang sayur dan toko yang ada di lingkungan saya. Namun ketika ibu saya tidak sempat memasak, saya biasanya membeli di warung dekat rumah saya. Contoh kedua, pernah suatu ketika televisi saya mati secara tiba-tiba. Karena keluarga saya tidak ada yang paham tentang barang elektronik, saya dan kakak saya membawanya ke tukang servis elektronik yang berjarak 200 meter dari rumah saya. Setelah 2 hari, televisi berhasil diperbaiki. Tukang servis itu memberikan harga murah karena dia adalah teman dekat kakak saya. Dari semua cerita di atas, saya merasa bersyukur tinggal di lingkungan yang memiliki keberagaman usaha yang bisa saya manfaatkan. Nah, adik-adik yang hebat, demikianlah untuk pembelajaran kali ini. Semoga memberi manfaat. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share agar channel ini terus memberi manfaat. Sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.